kan ketangkep. Terus ketika sore adik saya ngasih tahu bahwa Iqbalnya ketangkep, itu saya baru sadar, oh iya ya, anak saya memang ikut demo. Aktivis memang. Iqbal itu aktivis dari sejak dia mulai kuliah. Jadi dia itu ambil S1 kan di Al-Azhar, dia jadi ketua BEM. Jadi ketua BEM, tahu dong kalau ketua BEM kayak apa, ya kan? Dia setiap ada demo dia terdepan gitu. Tapi ya saya nggak bisa melarang anak saya ya, dia orangnya memang benar-benar aktivis. Nah sekarang Iqbal itu di LBH, dia kan udah selesai S1, udah jadi pengacara. Terus sudah jadi pengacara, terus dia pengen di LBH. Saya bilang, kenapa kok di LBH, apa alasan mau harus di LBH? Kata dia, bunda, kalau di LBH itu saya bisa punya jam terbang banyak, kemudian saya bisa menolong orang-orang yang mengalami keadaan hukum yang tidak ada yang bisa membela. Kata dia, orang-orang di sana kan banyak yang kena kasus hukum tapi tidak punya kemampuan gitu. Ya, saya kenapa sedih, karena saya ingat bagaimana saya juga kan orang yang berusaha untuk mencari keadilan untuk anak saya dan diri saya, karena saya tidak punya kekuatan hukum apapun. Jadi saya makanya ingat anak saya memilih untuk bergabung di LBH itu semata-mata memang untuk mau membela rakyat kecil gitu. Jadi ketika anak saya pun jadi aktivis, saya nggak pernah melarang. Saya justru sebagai seorang ibu, kalau memang dia untuk memperjuangkan untuk orang kecil, ya kenapa tidak gitu. Karena saya juga mengalami hal yang sama, dan anak saya sudah membela beberapa kasus di sana. Itu udah ada yang orang dirampas tanahnya, udah alhamdulillah bisa dimenangkan nama Iqbal, sampai orang-orang itu bersyukur. Ada beberapa kasus sudah ditangani sama Iqbal dan semuanya sudah menang gitu. Jadi makanya anak saya mau benar-benar mendedikasikan dirinya ke LBH seperti itu. Mbak Cica, sebelumnya sempat ada keraguan nggak sih untuk mengizinkan anak demo kemarin tuh? Dibilang ragu, nggak, cuma saya mau ikut gitu loh. Saya mau ikut. Iqbal, udah ikut ya nak, ikut, nggak boleh sama dia. Ini pertama kali ditangkap atau sebelumnya juga Ya, udah pernah, tapi udah pernah bebas gitu sebelumnya? Iqbal nggak, justru Iqbal tuh yang membela temannya yang kemarin waktu demo berapa tahun yang lalu itu ada yang korban kan, itu Iqbal yang bela supaya dikasih ganti rugi. Masalah ditangkap belum pernah, baru kali ini dia ketangkep. Mungkin tapi ada kabar dari pihak LBH-nya dan rumah sakit. Sudah, atau teman-temannya gitu? Iya, teman-teman sudah berkoordinasi. Teman-temannya sudah bergerilya semua cari tahu Iqbal berada di mana, tapi sampai sekarang mereka masih belum dapat kabar. Mbak, tapi pihak kepolisian ada ngomong nggak ke Ada komunikasi ditangkap nggak, atau Mbak? apa segala macam, kan biasanya ada konfirmasi dari mereka sendiri. Belum Belum ada kabar dari kepolisian juga ya? Iya, belum. Kalau yang di-update di IG itu foto dari siapa? Saya dapat dari teman-temannya juga. Tapi Tante belum ada, maksudnya konfirmasi sendiri ke pihak polisi belum ada? Tante sendiri? Belum, saya ini kan mau ke Polda Metro, tapi kata teman-teman, Tante jangan turun dulu, takutnya rame. Jadi justru di sini rame kan, saya bilang wartawan itu menghindari. Iya, saya menghindari di Polda supaya nggak rame. Kalian kan datang ke sini, iya kan? Kondisi terakhir yang Tante terima soal Iqbal bagaimana Tante? Selain Mungkin apa saja selain yang hidungnya luka patah gitu, gitu? selain hidungnya patah apa lagi? Terus di rumah sakitnya udah ada update enggak? Belum, saya nggak tahu nih rumah sakit mana. Saya juga nggak tahu di mana, di Poldanya belum tahu saya. Saya belum tahu keadaan anak saya bagaimana. Cuma dia sendiri bilang tadi malam, saya patahnya di hidung bunda. Gimana kamu nak? Gimana keadaanmu? Iya di hidung. Udah, saya laki-laki katanya. Itu ceritanya jam berapa? Malam itu jam berapa ya? Sekitar jam 9 kali. Patah tulang itu digebuk atau di gimana gitu mungkin cerita Iya. Kak Iqbal? Ceritanya karena apapun. Udah tahu saya. Oh cuma Tapi bilang berarti patah waktu dari menelpon itu menghubunginya pakai nomor sendiri atau nomor orang lain? Nomor orang. Oh, nomor orang yang tidak dikenal oleh. Nggak, saya Berarti kalau dari teman-teman LBH-nya sendiri belum tahu kondisi di mana poldanya, di mana rumah sakitnya juga. nggak tahu. Tapi Tante udah coba hubungin nomor yang tadi malam Iqbal Hubungin. hubungi belum?
Udah saya tanya tapi dia bilang udah baik-baik aja, tapi kan enggak disebutin ada di mana, berada di mana. Tadi pagi Dia- pun Mana? Gak berani, udah biarin aja lah. Udah apa namanya? Teman-temannya udah turun kok, udah dari LBH udah turun dari kan itu kan Lokataru itu foundation itu anak saya yang bikin kan. Nah itu direkturnya Lokataru itu ditangkap juga sama Iqbal. Lokataru. Iya. Di mana itu? Itu ada kan yang saya kirim waktu itu. Oh. Lokataru Foundation ya, Kak? Iya. Itu Iqbal yang bikin itu sama temennya. Tapi memang Iqbal aktivis itu dari berapa tahun yang lalu ya, waktu dia masuk Al-Azhar itu. Dia udah selalu pergi kalau ada demo-demo, dia yang mimpin. Tante berarti sejauh ini Tante keputusannya baru menunggu aja kabar dari teman-teman Iqbal gitu ya Tante ya. Iya. Belum ada niat untuk datang ke Polda, tadi ya Tante bilang mau ke sana tapi Belum, saya nunggu kabar dari temennya karena saya juga kalau mau ke Polda saya mana ngerti. Kalau ada teman-temannya enak kan. Ada yang dampingin gitu mungkin ya. kalau sekarang ada yang mendampingi, mungkin kalau Tante mau ke Polda dari teman-teman Iqbal. Belum ada, mereka masih pada nyari di Iqbal tuh ada di mana. Kecuali kalau wartawan mau temenin saya ke sana semua. Di mana? Belum tahu saya. Oh, belum tahu ya. Ke Polda itu kan, Polda kan besar juga, di mana saya nggak ngerti. Di reskrim dong. Iya. Tapi Iqbal kemarin pergi dengan ada sempat kasih tahu ada beberapa orang yang ikut bareng dia atau pergi sendiri terus ketemu teman-teman. Iqbal itu kan anaknya kan memang super sibuk dan teman-temannya banyak. Jadi kalau tiap hari dia tuh dijemput temennya, pergi sama temennya, terus mereka rapat. Dia biasa Iqbal WA ke saya kirim. Nah, saya ada di sini Bunda, saya lagi buku. Jadi kegiatannya dia memang kegiatan ya hal-hal yang seperti itulah. Berarti yang Tante tahu dia di sana baru ketemu sama teman-teman pas Iya. atau bahkan nggak cerita pergi dengan beberapa orang. Enggak, Iqbal tuh cuma bilang Bunda kalau pergi kan doain saya Bunda ya, saya mau pergi gitu. Pokoknya kalau keluar rumah doain saya Bunda ya gitu, selalu minta didoain gitu anak saya itu. Jadi ya dia kan anaknya anteng ya, jadi saya tuh tahu anak saya bukan bandel apa, dia memang seorang aktivis yang kegiatannya itu ya kalau bukan dia bedah buku, dia pergi jadi narasumber atau itulah kayak kemarin anak saya juga gabung dengan Ashar ya. Itu kemarin juga ada polisi datang di sini 7 orang Ngapain tuh? mau nangkep anak saya. Karena Terus Iqbal bilang gini, mana surat tugas kalian mau nangkep saya katanya. Nggak bisa nunjukin surat tugas. Dibilang anak saya terlibat narkoba. Iqbalnya mau digeledah kamarnya kan, terus telepon saya. Iqbal didatengin polisi. Saya datang, terus Iqbalnya udah usir ke polisi. Nggak ada surat tugas mau nangkep anak saya. Itu kapan? Itu kapan, Bunda? Udah berapa ya? Udah waktu Askari itu ditangkap itu loh. Itu hari Selasa. Iya, di situ. Lama banget. Karena anak saya kan satu tim dengan di kantor ya. Jadi Tante sendiri katanya belum tidur. Iya belum lah, nggak bisa tidur lah, namanya anak kita satu-satunya anak pertama lagi kan. Saya khawatir banget, tapi ya begitu mau bagaimana, saya cuma nunggu aja nih. Saya juga nggak paham yang namanya aktivis begitu, jadi anak laki. Tapi trauma kok Kak, setelah kejadian ini mungkin Iqbal udah next ikut demo dulu. Awal-awalnya tuh waktu Iqbal kuliah saya selalu teriak-teriak kalau dengar dia ikut. Saya kan nggak pernah tahu ini anak saya ikut demo. Pas saya lihat di TV ada anak saya jadi orasi, ada anak saya masuk di Metro TV wawancara soal itu. Saya nggak, Iqbal tuh nggak berani, memang dia tahu saya ini orangnya pasti akan melarang dia kalau hubungan karena itu kan membahayakan ya. Jadi dia tidak pernah bercerita, tapi saya pas tahu tuh kalau lihat di berita
loh kok ini Iqbal ada orasi lagi lagi demo, terus jadi narasumber ini apa. Jadi saya baru tahu gitu, jadi saya selalu larang, Bal, jangan nak ya, kamu nggak usah pergi demo-demo gitu, itu kan kamu begini. Dia diam-diam aja ketawain saya. Contohnya anak saya jadi ketua BEM, saya juga nggak tahu, dia juga nggak bilang saya ketua BEM. Dia jadi ketua BEM, saya taunya dari temennya. Udah tahu ya Iqbal tuh jadi ketua BEM loh. Apa tuh BEM? Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, saya nggak tahu. Karena Iqbal tahu ini kalau yang mengarah-ngarah begitu pasti saya tidak setuju. Tapi lama-lama ya mau saya bagaimana? Anak saya punya kegiatan di luar. Kak, kalau seandainya dalam 1x24 jam belum ada kabar Iqbal, kakak akan melakukan apa? Lapor ke polisi gitu. Atau datang ke Polda gitu. Atau Iya, datang iya. langsung mungkin. Pasti saya datang Kontras. lapor kehilangan anak kan. Kalau dalam ini kan udah kemarin sore ya, belum 1x24 jam. Iya. Kalau temennya nggak ngabarin saya sampai hari ini di mana keberadaan Iqbal, saya akan ke Polda. Saya akan ke Polda buat laporan kehilangan anak. Itu kan? Polda atau Malam ini apa besok? Ya nggak tahu apakah malam ini, apakah besok. Saya tunggu aja ini. Saya pokoknya kejadiannya kan saya baru tahu jam antara jam 3 jam 4. Kalau sudah 1x24 jam anak saya nggak ada kabar, saya akan buat laporan. Karena sampai sekarang saya nggak tenang, nggak nyaman, saya nggak bisa tidur. Namanya kalau kita dalam keadaan khawatir seperti ini kan nggak nyaman gitu, nggak, badan gemeter seluruh badan sampai sekarang belum bisa makan aja saya udah nggak jelas. Kekhawatiran kakak apa sih, Kak? Ya Allah, khawatir banget namanya ibu, khawatir banget lah. Kalian juga kan punya ibu, kalau kalian juga kenapa ibu kalian pasti khawatir nih. Dan anak saya tuh memang untungnya dia selalu minta saya doain ya bunda, doain ya. Tapi nggak bilang kalau dia tuh akan pergi berdemo apa gitu. Cuma kemarin saya bilang saya ikut ya nak, saya ikut. Nggak bunda, ini demonya keras katanya, keras. Demonya keras ya. Iqbal bawa apa aja kan kemarin, kalau boleh tahu apa yang kamu bawa, tas atau bawa Bekalnya mungkin seperti apa? iya, dari Saya kemarin nggak lihat tuh, dia kan kamarnya di belakang, saya nggak lihat dia bawa apa. Saya cuma lihat dia bawa tas pinggang, kemudian apa dia pakai, oh dia cari anunya adiknya, dia bilang mana itu, apa itu Alma mater. jaketnya adik saya. Kenapa kamu mau pakai jaket? Dia bilang enggak, itu aja biar saya nggak panas katanya gitu. Dah, cukup. Mbak Maci mungkin terakhir pesan buat polisi gitu yang lagi sedang mengamankan anaknya Mbak Maci. Ya saya menghimbau aja kepada pihak yang berwajib supaya di mana keberadaan anak saya, supaya saya bisa dibantulah untuk memberitahu anak saya apakah sudah aman, apakah masih keadaannya dia, apakah sudah diobatin, terus di mana dia, keberadaannya ada di mana gitu loh. Ya, saya kan khawatirnya katanya kalau aktivis itu ditangkap bisa dipukul-pukul, dihajar-hajar, itu yang selalu ada bisa dihilangin gitu kan. Nah ini yang saya imbau jangan sampai terjadi seperti itu terhadap anak saya gitu loh, karena anak saya ini kan bukan penjahat, dia kan membela rakyat kecil, membela kita semua, bukan sebagai penjahat yang harus disiksa, harus dihukum gitu. Jadi saya mohon supaya anak saya diselamatkan, jangan sampai terjadi apa-apa dengan mereka dan teman-temannya, bukan cuma anak saya aja. Semua anak-anak yang ditangkap dianggap terlibat di dalam demo ini, supaya tolong jangan disiksa, jangan diapa-apakan mereka. Mereka bukan penjahat. Mereka itu membela rakyat, membela orang-orang kecil, membela kita semua yang tersolimi.
keadaan ini kan bukan keadaan biasa kalau menurut anak saya begitu. Dan keadaan ini bukan biasa lagi bunda, ini sudah harus berbuat sesuatu gitu. Jadi ya saya juga nggak bisa melarang anak saya dia pengen seperti itu. Semoga saja baik-baik. Saya mohon kepada pihak berwajib untuk bisa menyelamatkan anak-anak saya dan anak-anak yang lain gitu. Oke, Ya, terima saya satu lagi kan maaf banget, ini maaf banget. Mungkin tidak apa namanya? Nggak mungkin kalau Iqbal melakukan aksi anarkis gitu. Saya nggak, Iqbal bantu seperti itu apa gitu? ya namanya orang kalau di lapangan seperti itu kan yang tadinya tidak berubah mungkin bisa keadaan kan. Keadaan itu yang membuat orang itu jadi ada yang bisa terkendala, ada yang tidak gitu. Apalagi orang-orang yang istilahnya udah emosi dengan keadaan sekarang gitu ya kan. Kita ini juga mungkin punya rasa begitu tapi kita tidak berbuat. Tapi kalau Iqbal itu kan dia berbuat, dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu tidak adil gitu. Dia tuh mencari keadilan karena mungkin dari kecil memang Iqbal juga merasa saya ini diperlakukan tidak adil gitu. Jadi dia juga memang anak yang selalu mau membantu orang, mau mencari keadilan untuk orang lain. Makanya ketika dia tamat SMA, dia minta sama saya mau ambil hukum. Kamu mau pilih mana nak kuliah? Kuliahmu mau di mana? Saya mau ambil hukum biar saya tahu hukum. Kalau saya tahu hukum, kita tidak bisa dipermainkan kalau saya mengerti hukum. Oke. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak. Semoga segera